Pemirsa, oknum pegawai KPK IGA kini menjalani proses hukum atas kasus pidana pencurian barang bukti kasus korupsi di KPK. IGA juga telah menjalani sidang etik di KPK dan diberhentikan secara tidak hormat oleh Dewan Pengawas KPK. Bagaimanakah kronologi lengkap terbongkarnya aksi pegawai nakal KPK tersebut dan apa perbaikan yang akan dilakukan KPK agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Berikut petikan wawancara Metro TV bersama dengan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Internal yang menemukan, kemudian internal ini melakukan pemeriksaan inspektorat ya. Nah, kemudian disampaikan kepada Dewas tentunya untuk melakukan pengusutan dari sisi etiknya. Kalau keputusannya sebetulnya dia ini kita sudah sampaikan ke kepolisian ya untuk ditindak, untuk diusut karena perbuatan ini sudah merupakan perbuatan tindak pidana. Setidak-tidaknya ini pencurian ataupun penggelapan dan beliau sudah diproses juga. Oh, artinya IGAS ini sudah diperiksa pihak kepolisian? Tapi belum jadi ya, berkasnya belum selesai mungkin ya. Tetapi tentunya dari sisi etik ya toh, Dewas memandang dia juga perlu diusut oleh Dewas dari permasalahan etiknya. Karena setiap tindak pidana itu tentunya juga melanggar etik. Jaksa eksekusi meminta supaya pengelola barang bukti ini menghadirkan barang itu. Pada saat inilah diketahui barang itu tidak ada. Itu persoalannya. Pas di situ ya. Ternyata diambil dan digadaikan di kantor pegadaian. Sebetulnya kasus seperti IGAS ini belum pernah terjadi ya. Baru kali pertama berarti? Baru kali ini terjadi di KPK. Kalau kita lihat penyimpanan barang bukti itu sebetulnya pengamanannya sudah cukup bagus. Seperti apa, Bu? Karena sudah ada 3 lapisan. Mau masuk di situ tidak semua orang bisa. Nah, hanya orang-orang yang memang pegawai Satgas ya, anggota Satgas pengelolaan barang bukti. Si IGAS ini termasuk salah satu dari pegawai itu. Baru bisa masuk di ruangan bukti. Kemudian di dalam ada ruangan lagi. Ruangan ini juga kuncinya hanya mereka yang tahu. Begitu. Masuk di ruangan itu. Yang kedua ini, yang ketiga ada lagi brankas di sana. Jadi brankas itu juga ada kuncinya. Dan ada kode-kodenya kan kalau mau membuka brankas itu juga mereka yang tahu. Makanya mereka si IGAS ini bisa melakukan itu karena yang bersangkutan adalah memang pegawai di situ, bertugas ya. Pengelolaan barang bukti itu. Kalau kami melihat misalnya memang masih ada hal-hal yang memang bisa disempurnakan lagi soal pengamanan barang bukti itu. Umpamanya kalau mengambil barang bukti itu tidak boleh 1 orang, harus 2 orang. Nah, tapi karena selama ini tidak pernah terjadi seperti itu, jadi ya memang mungkin ya ini termasuk satu hal yang kita lalai juga ya kali. Itu sipil, jadi sudah cukup lama di sini ya. Berapa tahun? Pegawai biasa, sudah cukup lama lah. Saya lupa. Lebih dari 8 tahun mungkin. Lebih. Ya, sudah. Sebelum kami tangani, Dewas menangani juga itu kita sudah serahkan ke kepolisian. Sudah. Udah berapa orang, Bu, kira-kira, Bu? Kemarin atas saya sudah ada 4 ya dari pihak penyidik ya. KPK ya.